mencari hiburan. Kadang-kadang saya tuh berpikir ya teman-teman, wah liburan tuh harus mahal, liburan tuh harus jauh gitu ya, liburan tuh harus keluar kota kemana ya. Itu pendapat boleh-boleh aja ya teman-teman, gak ada salahnya gitu. Cuma pagi ini selepas saya sholat subuh berjamaah bareng Bumi, saya tuh ke pasar Patra teman-teman, lewatin jalan-jalan di sekitaran kebun jeruk gitu ya, masih sepi, masih kosong, masih plong gitu, belum ada keramaian, belum ada crowditas jalanan Jakarta yang seperti biasanya padat merayap bahkan mengekor, bahkan bisa berhenti sambil misuh-misuh di hati gitu ya. Wes pokoknya cangkeman enak jancuk kalau kata siapa kata Bagas Koro gitu ya, singkat kerja ada misah-misuh kayak gini, tapi lucu ya. Nah, bersyukur saya mau sholat, habis sholat subuh ngomong ke Bubum saya mau ke pasar, terus dia ngikut gitu. Lah kamu bukannya belajar? Enggak, saya pengen ngikut. Nah, jadi ternyata dia sebagai masih ya kelas 2 SD gitu, mengikut ayahnya ke pasar tuh entah gimana kok jadi bikin happy gitu ya. Mungkin bisa jadi experience, explore, ataupun bahkan bisa dibilang tamasyanya dia gitu di pagi hari, bisa ngelihat. Bahkan kalau saya nggak ngeluarin HP nanya, ayah nggak ngonten gitu. Terus kayak tadi saya berhenti di ini, di jembatan Tanjung Duren teman-teman. Mungkin nanti akan saya upload kalau videonya bisa udah saya gabung, karena masih pendek tadi, nggak lama. Dia ngeliat mobil-mobil, ngeliat truk-truk lewat kencung di tol tuh, wih, kencung, wih. Terus saya mengonten dengan gaya-gaya yang saparatos itulah ya. Dia cerita, wih, ayah ngeri banget nih diri di sini, seakan-akan jatuh ke bawah katanya. Saya perhatiin, ya Allah, hal gini aja bisa jadi membangun experience yang luar biasa, gratis, terus anak exciting. Bahkan saya sendiri pun juga exciting dengan konten truk panjang, wah sana, wah ada kecepatan tinggi, kecepatan slowly, si warna si biru, si hijau, wah tayo gitu. Jadi ternyata untuk membuat hiburan, menambah otak kita supaya nggak bunel gitu, bisa loh dengan cara-cara yang sederhana, cara-cara yang tidak terbayangkan sebelumnya. Contoh juga kita ngelihat pagi-pagi tadi di pasar gitu teman, saya mencoba jalur berbeda, terus saya masuk dari mana, keluar dari mana, itu juga menambah pemandangan berbeda yang membuat sentuhan. Ya kita kan punya panca indera ya, melihat, mendengar, gitu. Kalau sesuatu hal yang different dikit aja, itu bisa jadi daya tarik, bisa jadi daya semangat, dorongan kita untuk terus yang tadinya kita merasa bunel, malas, ruwet, kita geser dikit aja mata kita, jalanan kita, gerakan kita, melakukan something different dikit aja, itu bisa membuat fresh gitu. Ya, yang artinya kita jalan-jalan vacation itu terkadang nggak harus jauh-jauh. Dan pada saat kita terus gaungkan dalam diri, mimpi-mimpi, cita-cita, segala macam, bisa jadi nyata loh teman-teman. Kayak kemarin, pengalaman juga waktu saya ke Purwokerto. Saya nggak pernah kebayang namanya bisa jalan ke Purwokerto, nggak pernah kepikir ke sana. Cuma dalam diri saya itu pengen traveling, kemanapun around the world, sambil camper vanan, sambil ini gitu. Terus tiba-tiba di TikTok ada muncul ini Purwokerto, dengan ada orang, wah dengan 80.000 bisa ke Purwokerto. Wih, ini apa-apaan nih? Terus saya ngeliat, wih kok kayaknya amazing gitu. Udah, saya langsung suruh si Bun, saya punya duit 5 juta waktu itu. Saya bilang, Bun, cari deh informasi ini, booking carinya. Terus si Bunda kan pas udah takut aja, keretanya tegak segala macam. Menurut saya dengan area sana yang mungkin bisa ditempuh dalam kisaran waktu 5-6 jam, masih aman lah gitu. Karena saya lebih nyaman naik kereta daripada mobil, kecuali mobil saya hire sendiri gitu ya. Kalau saya bawa setir sendiri mungkin saya aman, entah kenapa kalau saya di setir itu saya gampang mabuk, dan Bumi juga suka muntah. Makanya kendaraan salah satu yang saya paling enjoy saat ini ya kereta. Duduk, pergerakannya tuh nggak bikin mual gitu teman-teman. Akhirnya jalan dan sampai di sana. Terus saya kemarin iseng, kamu kalau ke Purwokerto
kemana yang menurut kamu paling nikmat, paling kamu senengin gitu. Kalau kan kita berkunjung ke banyak tempat ya teman-teman, ada beberapa kayak macam kayak ke tempat kambing itu apa namanya kemarin, lupa saya. Ke puncak gunung gitu, terus dia yang paling mengena kata dia di sini di Bubuk Kabin. Kenapa? Ada air terjun katanya. Terus di hutan pemandangannya hijau. Terus saya tak tanya, kan sepi di sana. Iya, cuma terus jauh kemana-mana gitu kan, kita nggak ada tempat wisata, maksudnya kayak cuma jajan yang kayak makanan macam-macam, terus kayak di alun-alun yang rame gitu. Tapi ternyata dia kepikiran bahwa ya kan bisa dengar musik, masak sendiri gitu, terus segala macam. Intinya apa? Ternyata naturalnya kesentuh, bahwa dia suka ke alam. Nah ini teman-teman yang tidak terbayangkan sebelumnya, yang biasa dailynya cuma pegang HP, dailynya keletakan, tapi ternyata pada saat diajak ke mall segala macam nggak membekas, tapi pada saat diajak ke hutan belantara yang saat tidur langsung membuka kaca, atasnya pepohonan besar, mengena itu teman-teman. Dan itu kadang-kadang differentnya di situ. Kadang-kadang kita tuh tidak bisa membaca, tidak bisa sebenarnya apa yang kuperlukan gitu, yang membuat kita damai, yang membuat kita happy gitu. Nah itu yang harus kita coba jajal terus teman-teman. Saya tadi belajar lagi kayak bunyi, saya pun juga seneng gitu. Bahkan kebayang kemarin gimana caranya saya tinggal seperti ini, ngebayangin, karena saya dulu kecil, zaman kecil itu teman-teman, pada saat di kampung saya kebayang pengen punya rumah panggung. Jadi pohon gede, saya pengen abang, dan saya tinggal di situ. Kayaknya nikmat banget udaranya, sirkulasinya, saya bisa ngeliatin kemana aja. Saya dulu sering tidur di pohon waktu masih kecil ya. Kalau SMP gitu, SD SMP, saya naik ke puncak gunung, saya tiduran di dahan pohon besar, terus saya ngelihat non jauh di bawah saya pusat kotanya di kampung saya, yaitu kota Pacitan. Saya ngelihat entah berapa ratus kilometer di bawah sana, tapi kelihatan lautnya, kok kayaknya indah banget. Saya bermimpi kapan ya saya bisa ke sana. Bayangkan, saya seorang kampung, seorang desa yang tinggal di puncak gunung, melihat itu amazing. Dan ternyata setelah saya renungkan, saya rewind kembali lagi sekarang, itu salah satu momen-momen golden momen yang saya bisa syukuri, karena tidak setiap kita bisa merasakan seperti saya itu. Saya pernah tiduran, selalu kalau saya nyari rumput, saya senang banget tiduran di bawah pohon cemara, yang ternyata cemara itu kalau ke tiup angin mengeluarkan suara apa ya, kayak musik gitu. Bahkan cenderung, bahkan pada saat saya mulai dikenalin oleh Ibu Sri almarhum, semoga beliau menjadi amal ibadah beliau ya, bahwa bagaimana keluar biasaannya Mozart gitu. Saya dengar dulu aneh, lidah saya yang suka dengernya dangdut. Tapi tiba-tiba dikasih musik itu, saya datang ke rumahnya, terus saya sinkronisasi lagi. Wih, lah ini kok mirip-mirip waktu saya tidur di bawah pohon cemara itu teman-teman. Ternyata begitu indahnya, yang membuat saya bisa terlelap. Terus kayak saya bisa ngebayangin something yang luar biasa, entah di mana, tapi saya bisa kebayang-bayang. Mungkin kalau bahasa kerennya adalah visualisasi gitu ya. Nah, bisa mendorong otak kita bisa ke sana. Tanpa saya nggak kenal Mozart, saya bisa memainkan visualisasi dalam kepala saya dengan hanya musik alami natural dari pohon pinus. Dan saya bilang. Nah kemarin pada saat saya di Limpakuus, karena memang timingnya kurang pas ya, udah ya waktu saya Purwokerto itu kan nginep juga di bawah pohon pinus, tapi ya sensasi yang saya rasakan waktu kecil itu nggak kena, karena waktu kemarin hujan, terus mendung, nyampe sana udah siang timenya, terus besok harus check out gitu, jadi nggak bisa explore seperti itu. Dan pohonnya udah gede-gede banget ya, nggak serasa waktu saya zaman kecil. Kalau zaman itu benar-benar saya natural, saya kelihatan di tanah di bawah pohon itu, dan wow, nikmat sekali. Terus pada saat lihat burung, ada tuh waktu itu dulu ada burung kecil, saya tangkap, saya bakar, saya potong, saya bakar, saya makan di situ juga. Wih, saya dulu gile juga saya dulu ya. Gila gitu lah teman-teman. Pokoknya belajar terus, enjoy terus untuk jalan-jalan segala macam. Vacation tuh tidak harus kemana-mana. Ternyata kadang geser dikit di sekitaran kita udah jadi vacation yang luar biasa. Oke teman, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.